Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini ya. Kita akan membicarakan terkait dengan produksi pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena ini penting sebagai dasar untuk mengetahui perilaku UMKM dalam hal produksi. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama terkait dengan teori dan fungsi produksi. Ini mengulang dari mikroekonomi saja ya. Ini kita sudah bahas di mikroekonomi, sedikit saja nanti akan kita bahas lagi. Yang kedua adalah fungsi produksi pada UMKM, nanti seperti apa, dan studi empiris. Ya, studi empiris ini sebagian atau kalau tidak salah 10 artikel jurnal sudah kalian review. Tapi mana yang relevan untuk membahas fungsi produksi pada UMKM nanti akan saya sampaikan ya. Nah, fungsi produksi ini dikatakan pada dasarnya merupakan hubungan teknis antara input ya, atau faktor-faktor produksi dengan output atau produksi. Ya. Nah, kalau kegiatannya itu untuk merubah input menjadi output itu merupakan kegiatan produksi. Ya. Sedangkan kalau fungsi produksi biasanya dituliskan atau digambarkan secara matematis. Contohnya adalah ini contoh fungsi produksi. Misalnya nanti yang kita biasa kenal ada fungsi produksi Cobb-Douglas ya, fungsi produksi Leontief dan segala macam. Nah, pada dasarnya nanti rumusnya seperti ini. Nah, ini boleh berubah-ubah di variabel independennya. Q itu adalah output atau produksi, yang merupakan fungsi dari K atau adalah modal, capital, L adalah labor, tenaga kerja, T adalah teknologi dan segala macam. Nah, tapi ini tidak baku seperti ini ya. Ini hanya rumus dasar saja. Mungkin di belakang sana masih banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi Q-nya, produksinya. Nanti kita bahas di fungsi produksi di UMKM. Nah, fungsi produksi itu bisa dibagi dua berdasarkan time horizonnya. Ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Kalau jangka pendek itu ada input tetap dan ada input variabel ya. Nah, apa input tetap? Ini kalau input tetap itu berapapun outputnya, input yang digunakan itu fix tetap. Sedangkan kalau variabel, penggunaan inputnya mengikuti output yang diproduksi. Kalau semakin banyak output yang diproduksi, maka inputnya input variabelnya akan semakin banyak pula ya. Ini kalau didefinisikan seperti ini, input variabel adalah input atau faktor produksi yang berubah jika jumlah output yang produksi berubah. Sedangkan input tetap ini kebalikannya, dia jumlahnya tetap walaupun berapapun output yang diproduksi. Nah, ini bisa digambarkan kalau kita mengasumsikan jangka pendek, biasanya sini total produksinya atau Q-nya atau outputnya ini hanya dipengaruhi satu variabel, di sini hanya dipengaruhi L saja. Nah, yang perlu kalian ingat ini adalah ada 3 tahapan. Tahap 1 itu dari titik 0 sampai titik A. 0 sampai A. Ini tahap di mana marginal propensity of labor-nya itu positif dan meningkat ya. Nah, di sini MPL-nya dari 0 ke A. Ini MPL-nya positif. MPL-nya positif ya. Artinya apa? Artinya tambahan outputnya jauh lebih besar dibandingkan tambahan tenaga kerjanya. Oke, berikutnya tahap 2 dari titik A sampai titik C. A sampai C. Ini MPL-nya semakin menurun ya. Dimana titik B itu persinggungan antara APL dan MPL. Tetapi di sini MPL-nya MPL maksimumnya adalah ini ya, titik A ini sampai ke MPL-nya sama dengan 0. Ya, ini adalah titik tahapan produksi yang sifatnya rasional, artinya masih layak dilakukan. Nah, ada tahapan yang ketiga, ini yang tidak layak dilakukan. Ya, titik C sampai turun sampai MPL-nya negatif, tidak rasional. Ya, oke, ini yang perlu dilakukan. Jadi kalau ditanya kapan sih suatu industri, suatu usaha itu harus tetap berjalan ya, dari titik 0 sampai ke titik C ini. Sampai MPL-nya sama dengan 0, sampai perubahan tambahan tenaga kerjanya tambahan perubahan produksinya terhadap perubahan tenaga kerjanya itu sama dengan 0.
Ingat MPL sama dengan delta Q per delta L ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua ada fungsi produksi jangka panjang. Kalau jangka panjang semua inputnya adalah input variabel. Nah, fungsi produksi jangka panjang ini biasanya digambarkan dari kurva isokuan, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua input variabel yang menunjukkan output yang sama. Ya, isokuan. Nah, seperti ini biasanya isokuan ini. Ada capital, ada labor, misalnya hanya dua variabel, misalnya ada dua input, maka kurva isokuannya adalah ini. Berapapun kombinasi inputnya yang dihasilkan adalah Q-nya sama dengan 30. Ini hanya mengulang saja. Nah, selanjutnya bagaimana dengan fungsi produksi pada UMKM? Kita tetap bisa menggunakan fungsi produksi utama, ya bisa fungsi produksi COP12, bisa fungsi produksi Leontief, atau fungsi produksi yang lain, misalnya dari Suparmoko, ya itu bisa digunakan sebagai dasar. Tinggal kita bagaimana memodifikasi dari variabel independennya. Ya, biasanya kalau penelitian-penelitian terkait dengan produksi UMKM ini tidak hanya berhenti di Q, tapi sampai ke pendapatan atau TR. Kalau TR berarti sama dengan P kali Q ya. Biasanya itu. Tapi ini kita masih menggunakan dasar yang dasarnya dulu, yang fundamentalnya dulu. Ini saya ambil dari rumus di slide sebelumnya. Dan kita amati apa yang membedakan satu UMKM dengan UMKM yang lainnya. Nah, kalau variable dependent Q ya, tetapi variable independennya mempengaruhi Q itu bergantung pada bidang usaha UMKM tersebut biasanya. Ya, kalau pertanian biasanya lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, apalagi pestisida ya. Apalagi yang perlu dimasukkan, silahkan dimasukkan. Kalian harus survei dulu. Ya, survei dulu misalnya kalau mau riset terkait dengan UMKM di bidang pertanian, maka biasanya ini lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, pestisida ya. Biasanya itu. Kalau pertaniannya modern misalnya pakai hidroponik ya berbeda lagi. Ada penggunaan energi listrik ya. Ada peralatan, ini berbeda lagi. Oke, kalau bidang industri Q-nya sama, nanti variable independennya yang berbeda juga. Ada modal awal atau initial investment ya, ada tenaga kerja, teknologi, ada energi, bahan baku dan lain-lain. Ini bergantung kondisi di lapangan. Inputnya ada apa saja. Nah, kalian harus wawancara kalau mau riset terkait dengan itu. Berikutnya adalah perdagangan ya. Kalau bidangnya perdagangan biasanya ada modal awal sama jam kerja. Biasanya buka tutupnya toko itu berpengaruh ya terhadap penjualan. Terus media pemasaran atau biaya pemasaran ada apa tidak, berapa jumlahnya. Berikutnya population threshold, biasanya satu titik toko, satu titik pasar misalnya, atau satu titik kios, dia akan memiliki population threshold sendiri. Seberapa jauh pangsa pasarnya mereka. Ya, ini fungsi produksi pada UMKM. Pada dasarnya kita bisa menggunakan fungsi produksi yang secara teori ya, fundamental. Nanti tinggal dimodifikasi saja bergantung bidang usaha dari UMKM yang kita mau riset. Nah, berikutnya minggu kemarin saya sudah bagikan kalau tidak salah 10 artikel jurnal ya, 10 artikel jurnal. Dan kalau saya amati, saya baca sebenarnya yang relevan terkait dengan fungsi produksi pada UMKM setidaknya ada 3 ya, ada 3 saja. Jadi yang saya masukkan hanya 3 saja. Dan nanti kalian juga bisa amati yang lain, biasanya bicaranya adalah terkait dengan rasio pendapatan terhadap biaya dan segala macam ya. Itu tidak masuk di pembahasan kita. Oke, yang pertama yang saya ambil adalah dari IGD Suranjaya ya, tahun 2019. Dia menganalisis faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan peternak ya. Ada usaha penggemukan sapi Bali ya, di Badung, Bali. Nah, ini Q-nya dirubah, tidak Q lagi tapi dikalikan dengan P, jadinya tingkat pendapatan ya.
ini yang yang saya bilang tadi, biasanya riset terkait dengan produksi UMKM itu tidak berhenti di KI, tapi sampai ke total pendapatan, total revenue. Nah, maka dia menggunakan analisis regresi berganda. Tadi banyaknya saya baca sebagian review kalian masih kebingungan. Alat analisis itu apa, ada menyebutkan metode pengumpulan data segala macam, itu bukannya. Dapat adalah ini analisis regresi berganda. Nah, nanti dia dependent variable nilai jual ternak karena TR. Variable independennya dimodifikasi. Kalau TR kan P sama dengan Q ya. Dia ambil variabel yang mempengaruhi Q-nya. Ada biaya pemeliharaan, jumlah pemilikan ternak, lama waktu pemeliharaan, umur sapi bakalan, bobot badan awal, bobot badan akhir, kapasitas kerja, dan jumlah waktu kerja peternak, serta jumlah pemberian pakan. Nah, ini variabel ini muncul karena hasil riset permulaan yang dilakukan oleh peneliti. Ternyata inputnya terdiri dari ini ya, terdiri dari ini. Jadi berbeda. Silahkan nanti kalian kalau mau riset terjun dulu ke lapangan. Nah, dari sekian variabel independen tadi, yang berpengaruh hanya umur bakalan ya. Umur bakalan itu adalah umur sapi yang biasanya buat penggemukan ya, lama waktu pemeliharaan, dan jumlah pemberian pakan. Jadi ya, yang berpengaruh. Biasanya kalau semakin lama umur bakalannya dia semakin semakin tua, biasanya dia akan mendapatkan semakin banyak. Lama waktu pemeliharaan juga sama. Kalau semakin lama untuk penggemukan, biasanya dia akan semakin banyak juga pendapatannya. Pakan juga sama ya. Kalau biaya pakan ditingkatkan, maka pendapatannya juga itu juga semakin besar, karena sapinya akan semakin cepat untuk gemuk ya. Ini yang pertama. Yang kedua dari Nixon Sandak sama Jeffrey Orang Rengku tahun 2017, dia mengenai fakta-fakta yang bermuatan terhadap produksi cabai rawit dan besarnya keuntungan usaha tani cabai rawit di Kecamatan Tereran, Kabupaten Minahasa Selatan. Tapi yang saya ambil di sini hanya produksinya saja ya. Kalau rasio dengan keuntungan usaha taninya saya tidak masukkan. Sebenarnya di artikelnya ada analisis regresi berganda untuk metode analisisnya. Ada yang lain ya. Ada yang rasio cost, RC rasio biasanya, rasio pendapatan terhadap biaya. Nah, dia variable dependent yaitu pendapatan petani. Ya, sama, ini pendapatan peternak, nilai jual ternak ya. Kalau variable independentnya dia, ini beda lagi dengan peternakan. Dia ada luas lahan, biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya air, biaya mulsa, biaya tenaga kerja. Nah, ini merupakan input-input yang digunakan untuk produksi usaha tani cabai rawit. Nah, dari sekian variabel independen itu yang berpengaruh hanya biaya luas lahan, biaya pestisida, dan biaya tenaga kerja. Pengaruhnya biaya luas lahan positif, pestisida negatif, dan tenaga kerja juga pengaruhnya negatif. Ya, ini hasilnya. Yang ketiga adalah dari istiqomah Imam Syafi'i dan Marhani. Saya tidak menemukan tahunnya berapa ya, tapi dia bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan analisis produksi usaha ternak ayam kampung secara intensif. Sama, saya hanya mengambil ininya saja ya, pendapatannya saja. Jadi dikatakan analisis regresi berganda ya, menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Dia variable dependennya produksi, berapa produksinya. Variable independennya ada DOC itu bibit ayam ya, bibit ayam. Ada pakan, jamu atau disinfektan, listrik, dan lahan. Nah, yang semuanya signifikan kecuali pakan ya. Pakan tidak signifikan karena pakan biasanya fix, tidak terlalu berubah banyak ya. Mereka punya takaran sendiri. Nah, terus berikutnya saya coba analisis ini secara sederhana ya. Secara sederhana ya, analisis persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang pertama, semuanya untuk menganalisis produksi itu dia menggunakan analisis regresi berganda. Saya teori dasarnya adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, temuannya adalah, ada nih, kalau yang ini lahan dengan lahan ya. Yang penelitian 2, penelitian 3 dia berpengaruh dan
pengaruhnya sama positif. Ya, ini persamaannya. Bibit juga bibit ya, bibit di sini bibit cabai positif, tapi ini umur bakalan ya. Ini penelitian 1 dan penelitian 3 persamaannya umur bakalan di sini adalah bibit, dengan DOC itu dia berpengaruh positif. Ini persamaannya. Nah, biasanya kegunaan dari penelitian terdahulu itu adalah untuk mencari perbedaannya, yang disebut dengan riset gap ya. Nah, nanti misalnya bisa perbedaannya itu, kalau di sini analisisnya sama ya, tapi bisa jadi di artikel yang lain itu alat analisisnya yang berbeda. Nah, tapi kalau di sini karena alat analisisnya sama, kan kita amati apa yang berbeda. Nah, tenaga kerja. Ini di sini ada curahan waktu kerja ya, kapasitas kerja dan waktu kerja. Ini merupakan misalnya proksi dari tenaga kerja, variabel tenaga kerja. Di sini juga ada biaya tenaga kerja. Di sini juga ada, di sini malah tidak memasukkan biaya tenaga kerja. Ini yang agak ngawur sepertinya jurnalnya. Ya. Nah, ternyata penelitian 1 dia mengatakan kalau proksi dari tenaga kerja itu tidak berpengaruh. Sedangkan menurut penelitian 2 ini, menurut Jackson Swandak dan Rengku, dia mengatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pendapatan. Ya. Nah, kita cek pestisida dan disinfektan ya. Ini hampir sama sebenarnya karakteristiknya. Tapi ada yang mengatakan dia berpengaruh positif, ada yang mengatakan dia berpengaruh negatif. Ini contoh saja ya, kalian harus bisa mengeksplor lebih banyak. Itu kuliah kita hari ini. Nanti akan saya sampaikan tugasnya seperti apa ya untuk kuliah-kuliah selanjutnya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.